Remaja umur 11 sampai 17 tahun katanya 80% lebih senang main gadget daripada berolahraga. Ini kalau dari dokter sendiri gimana dok pandangan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BNNP Aceh dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Selamat datang dan berjumpa lagi kita dalam episode podcast BNNP Aceh. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang juga seru nih, khususnya untuk anak-anak muda, yang menjadi sesuatu yang penting sekali untuk kita sadari hari ini. Dan untuk itu kita sudah menghadirkan pemateri kita hari ini, Dr. Ahmad Fajri dari komunitas Road Bike Aceh. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Iya, Pak Dokter Ahmad Fajri. Ini kalau di komunitas road bike sendiri udah berapa lama bergabung nih Pak? Belum terlalu lama ya, mungkin 2 tahun 3 tahun lah. 2 tahun 3 tahun, belum terlalu lama ya. Berarti rencananya masih lebih lama lagi ya? Kalau bisa ya sesanggupnya gitu. Maksud saya selama saya masih sanggup, insya Allah akan berlanjut karena ini udah jadi hobi gitu. Ya, jadi kalau bersepeda ini memang hobi dari dulu? Sebenarnya enggak. Jadi saya dulunya hobi olahraga. Ya. Jadi olahraga saya dulu tenis. Kemudian olahraga biasa, jogging gitu. Tapi setelah berkenalan dengan teman-teman yang hobi bersepeda dan saya coba dan alhamdulillah ternyata menarik dan sampai sekarang udah jadi hobi gitu, hobi utama saya gitu. Ternyata seru juga gitu ya. Seru juga. Dan mungkin juga karena faktor untuk kondisi saya juga lebih aman, dalam arti saya pernah waktu olahraga tenis itu lutut pernah bermasalah gara-gara mungkin kejar-kejar bola kan. Jadi ternyata dengan sepeda malah tambah sehat lututnya gitu. Alhamdulillah. Jadi bisa enjoy lah dengan bersepeda gitu. Berarti kalau olahraga bersepeda ini lintas usia lebih cocok gitu ya? Betul. Kalau olahraga lain kan mungkin ada keterbatasan. Iya betul. Jadi sepeda ini memang juga bermacam-macam ya, bukan satu macam. Yeah. Yang kebetulan yang saya komunitas kami ini Road Bike Aceh ini kan road bike atau sepeda balap. Yeah. Jadi ada sepeda itu ada sepeda mountain bike, ada sepeda lipat. Ya, mungkin bisa dilihat sehari-hari kan banyak orang bermacam-macam kan ya bersepedanya. Jadi road bike ini salah satu olahraga sepeda ya lintas usia. Saya sendiri sudah lumayan usianya, udah setengah baya juga nih sebenarnya. Kalau anggota yang lain gimana dok? Ada yang muda juga, ada yang muda. Yang paling muda kira-kira umur berapaan tuh dok? Belasan ada. Belasan tahun ada. Tahun, nah. Dan itu ikut road bike jauh-jauh juga tuh dok? Iya, jadi sebenarnya jauh-jauh itu kan relatif ya, dan kemampuan bersepeda untuk bisa jauh itu juga bukan instan, pasti ada prosesnya. Jadi ya pasti yang muda pun kalau nggak pernah olahraga nggak sanggup juga. Tapi mungkin dia punya potensi bisa lebih kuat karena mungkin secara usia. Dan untuk usia-usia seperti saya dan kawan-kawan yang lain ya tahu diri lah sesuai kemampuan gitu. Jadi intinya tetap kita bersepeda tujuannya untuk sehat. Ya, gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau tadi katanya 2 tahun baru bergabung. Tapi kalau dari komunitas road bike-nya sendiri sebenarnya udah sejak kapan dok? 2017 berarti hampir 5 tahun ya. 4 tahun ya. 4 tahun. Kira-kira. Udah lama ya, udah senior ya. Iya, lumayan. Nah ini kan dok, kita sedang di kondisi pandemi juga ya. Kalau kita kaitkan dengan kondisi pandemi ini, untuk olahraga bersepeda ini apakah aman dok? Ya memang olahraga bersepeda ini kan boomingnya itu justru masa pandemi ini. Ya, gitu. Mungkin kita sama-sama tahu kalau kita lihat berita-berita atau mungkin ramainya di jalan-jalan justru semasa pandemi ini gitu. Banyak orang bersepeda atau goes itu karena tujuannya untuk meningkatkan imunitas. Jadi memang terbukti kalau orang yang berolahraga punya imunitas lebih baik, sehingga dengan kondisi pandemi COVID ini
punya daya tahan lebih baik gitu, sehingga COVID yang mungkin bagi orang-orang yang dengan komorbid atau punya penyakit bawaan atau mungkin yang daya tahan tubuhnya lebih lemah itu bisa mematikan. Insya Allah untuk orang yang rajin berolahraga itu lebih kuat. Jadi kalaupun kena COVID, intinya dia lebih bisa bertahan gitu dan bisa sembuh gitu. Apalagi sampai harga sepeda sempat naik ya awal pandemi ya. Berarti memang semangat masyarakat luar biasa nih. Ya mungkin karena faktor media sudah tersebar luas sehingga mereka mudah mendapatkan akses bahwa olahraga itu meningkatkan imunitas. Jadi sepeda itu olahraga yang paling mudah sebenarnya. Jadi tinggal dayung aja semua orang bisa pasti kan. Nah, tinggal milih sepedanya aja yang mana gitu. Jadi kalau dia asal mau rutin, insya Allah dia akan pasti lebih sehat gitu. Nah ini Dok, tanggal 9 September ini kan kita juga memperingati Hari Olahraga Nasional. Nah kalau dari dokter pribadi nih, melihat perkembangan olahraga di Indonesia lah secara umum itu gimana Dok selama ini? Sebenarnya kalau kita melihat ya ini secara umum ya. Kalau secara umum pasti terutama karena COVID ini ya, banyak orang lebih sadar untuk berolahraga gitu. Ya mungkin bisa kita lihat di media-media sosial kan, orang kadang-kadang berpose dengan dia sedang lari misalnya atau bersepeda juga gitu kan. Jadi itu sebenarnya ya semangat yang sedang meningkat sebenarnya, yang memang sedang tren gitu. Orang tuh peduli untuk berolahraga secara umum gitu. Tapi kalau kita lihat semangat milenial untuk olahraga, ternyata menurut penelitian masih rendah nih Dok. Penelitian yang terakhir tahun 2019 itu remaja umur 11 sampai 17 tahun katanya 80% lebih senang main gadget daripada berolahraga. Ini kalau dari dokter sendiri gimana Dok pandangan ini? Iya itu mungkin ya. Saya sendiri belum pernah baca itu. Tapi kalau milenial itu sangat terpengaruh dengan lingkungan. Betul. Dan terutama dengan gadget ini selama ini kan. Jadi kalau gadget ini kan kayak kita bisa melihat dunia secara luas gitu ya. Yang dulu kita mungkin zaman saya dulu belum ada gitu. Kalau kita kejadian di luar negeri atau di kota yang lain kita nggak tahu. Nah, tapi kalau sekarang kan begitu mudahnya dia tahu. Jadi kalau pengaruh positif ya alhamdulillah syukur kalau yang dia dapat. Tapi kalau pengaruh negatif kan akhirnya dia terikut. Tambah lagi dengan gadget ini fasilitasnya makin tambah banyak. Sampai ke judi online, sampai ke game online, macam-macam itu pengaruh yang sangat kita khawatirkan sebenarnya kan. Ya termasuk saya juga punya anak, ya sebagai salah satu orang tua kan. Jadi itu mungkin harus ada peran dari semua pihak, termasuk dari orang tua, termasuk dari pemerintah. Jadi kita harus ada pembatasan menurut saya untuk itu, karena kalau gadget itu diberikan pada anak usia masih belum stabil, masih labil lah istilahnya, itu akan sangat mudah terpengaruh. Jadi olahraga mungkin bagi anak-anak muda itu belum menjadi kebutuhan. Betul. Nah, beda kalau misalnya kalau dia sudah usia 30 udah mulai takut ini kena serangan jantung misalnya, kena penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif yang mungkin bisa terkena pada orang usia-usia yang sudah lebih tua gitu kan. Jadi sekarang kalau anak muda mungkin belum ada khawatir ke situ. Jadi kalau dia berolahraga lebih karena hobi, ya, misalnya dia pengen jadi atlet atau dia suka dengan main bola misalnya karena lingkungannya. Jadi itu yang mungkin perlu jadi PR untuk kita ya. Maksudnya bagaimana menciptakan lingkungan yang membuat anak-anak itu ya lebih memilih ke olahraga daripada gadget gitu. Nah, tapi sayangnya kalau kita lihat kondisi sekarang ya, anak-anak muda itu memang sukanya main gadget. Kita lihat malah ada influencer yang baru-baru ini justru menunjukkan bahwa dia
menggunakan narkoba. Nah itu yang baru-baru ini sedang hits ya, CP lah kita sebut inisialnya. Padahal kan harusnya influencer tuh jadi panutan anak muda gitu ya. Kalau dari dokter sendiri melihat olahraga ini sebenarnya terhadap narkoba apakah bisa membantu mencegah? Sangat membantu sebenarnya. Cuma yang jadi masalah kan sekarang keinginan untuk berolahraganya yang belum ada ya dari anak-anak muda ini. Jadi justru influencer yang menjadi panutan anak-anak muda itu ya yang bisa mengajak ke situ seharusnya ya, mengajak mereka untuk aktif kegiatan apapun jenis olahraganya. Ya kita sangat ya kalau kita lihat selama ini kan cenderung belum ada ya yang mengajak influencer yang mengajak ke arah olahraga. Dan kalaupun ada, mungkin kalau anak-anak muda itu ya nggak terpengaruh. Justru yang terpengaruh itu ya orang-orang dewasa biasanya, karena ya itu karena ingin sehat. Gitu. Kadang-kadang harus ngerasain dulu bahwa ini saya udah butuh nih olahraga, baru sadar bahwa memang harus olahraga. Kalau belum ada keluhan, kayaknya santai aja gitu ya. Kecuali kalau dia pingin punya prestasi. Nah, jadi mungkin kalau menurut saya ya mengarahnya mencari sesuatu yang memberikan reward gitu reward untuk mereka ya secara prestasi maksudnya. Jadi kalau anak-anak muda ini mau misalnya ini contoh satu misalnya bersepeda lah kita bilang kan. Kalau dia ada ajang yang bisa memacu mereka untuk punya prestasi di situ ya saya rasa itu cukup pengaruh. Ya betul gitu. Tuh. Mungkin awalnya karena reward tapi kedepannya jadi hobi gitu ya. Kalau anak-anak ikut bersepeda juga dok? Anak saya enggak. Ini kebetulan karena pandemi ini kan banyak ini ya di rumah, jadi belajar online secara Zoom atau apa gitu. Jadi kadang-kadang pagi itu mereka udah setoran misalnya gitu, atau kalau yang SMP setoran hafalan misalnya gitu. Jadi mungkin kesempatannya aja mungkin belum gitu. Iya, tapi kalau di komunitas sendiri banyak juga yang muda-muda ya. Ada banyak. Ini kira-kira tapi itu yang muda-muda itu kalau muda dalam arti untuk prestasi sebenarnya masih kurang juga. Gitu. Ada mungkin satu-satu tapi masih kurang. Dalam arti kebanyakan justru yang dewasa. Dan mungkin karena sepeda ini harus punya ini juga ya, harus punya modal ya. Maksudnya dalam arti gini, minimal harus beli gitu kan. Nah, yang paling mudah sebenarnya kan kalau lari ya. Kalau lari asal mau keluar lari aja pakai sepatu aja udah bisa ya. Nah, kalau sepeda mungkin harus ada modal sedikit. Misalnya harus beli sepeda gitu. Apalagi kalau sepeda balap itu mungkin harganya agak lebih tinggi daripada itu. Jadi itu juga satu kendala sebenarnya kan. Tapi sebenarnya kalau kita fokusnya ke arah olahraga apa aja ya nggak masalah. Ya. Kira-kira apa sih dok tipsnya supaya bisa sadar olahraga dari muda supaya jadi habit gitu sampai dewasa tetap suka olahraga? Karena kan kalau kita suka olahraga yang satu terhindar dari berbagai macam penyakit, yang kedua kita jadi punya energi positif, semangat baru, lebih refresh fisik dan juga mental gitu. Betul. Kita akan lebih banyak berpikir positif ya. Betul. Pengaruh-pengaruh karakternya akan lebih kuat sehingga tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, apalagi seperti narkoba. Gitu. Jadi ya kalau solusi memang ini kompleks ya. Jadi bukan satu sisi ya, dari segala sisi, mulai dari yang terkecil ya orang tua pasti harus punya perhatian tuh anaknya, bagaimana cara anaknya tidak terpengaruh dengan lingkungan. Jadi lingkungan saat ini kan memang jauh lebih sulit untuk dikendalikan dibandingkan mungkin waktu zaman saya masih kecil gitu. Kalau dulu narkoba itu jarang kita dengar. Gitu ya. Kalaupun ada ya kalau udah bandel-bandel kali lah gitu kan. Tapi kalau sekarang kan sangat mudah untuk didapat gitu. Nah itu yang PR kita bersama sebenarnya. Jadi dari orang tuanya juga harus memberikan memagari anaknya dari kecil ya, mungkin dengan pendidikan agama, kemudian
tidak memberikan fasilitas yang terlalu berlebihan pada masa-masa kecilnya, misalnya gadget, ya kalau dia akses internet yang apa namanya istilahnya tanpa batas, tanpa kontrol. Nah, jadi orang tua harus sangat berperan di sini. Jadi kalau apa namanya internet ini memang sulit ya, karena memang sekarang aja anak sekolah harus pakai gadget untuk apa Zoom misalnya, sekolah lewat Zoom kan, dan itu kalau orang tuanya nggak paham ya lepas gitu aja. Betul. Tanpa ada kontrol. Nah, sehingga pengaruh-pengaruh negatif itu orang tuanya nggak tahu. Nah, itu yang menjadi PR sebenarnya. Dan untuk menyelesaikan masalah itu ya kita, ya mungkin saya sebagai salah satu orang tua ya berusaha di lingkungan kita yang terkecil. Betul. Nah, tapi itu PR yang secara umum adalah PR dari pemerintah untuk memberikan solusi bagi anak-anak supaya tidak mudah terpengaruh gitu. Nah, kalau ini mungkin sahabat-sahabat BNNP yang nonton nih, ada yang tertarik untuk ikut bergabung ke komunitas. Karena kan kalau ada kawan tuh pasti semangatnya lebih tinggi ya. Betul. Kira-kira gimana Dok cara bergabungnya? Sangat welcome. Siapa aja kami terbuka. Jadi komunitas Road Bike Aceh ini komunitas yang tidak membatasi anggotanya. Siapa aja boleh bergabung. Usianya juga nggak kita batasi. Mau masih kecil atau maksudnya dalam arti masih muda sampai orang tua pun kita ada di komunitas kita. Jadi ada hampir 300 orang. Wah. Itu sangat bervariasi dan profesinya juga berbeda-beda gitu. Ada mulai ya termasuk saya dokter misalnya, ada yang juga mungkin pedagang, mungkin juga pegawai negeri dan lain-lain gitu kan. Jadi pelajar misalnya. Nah, tapi kalau untuk anak-anak muda juga ada memang beberapa, tapi mungkin masih kurang. Nah, bahkan kami sebenarnya sangat berharap anak-anak muda mau bergabung dengan komunitas, karena kami juga berpikir ingin mendidik atlet gitu. Nah, jadi maksudnya seandainya ada anak-anak muda yang serius mau berolahraga, bersepeda misalnya road bike itu terutama, ya kita akan dukung untuk mereka bisa menjadi berprestasi. Ya, terutama kan kalau bisa level mulai dari daerah, apalagi sampai ke nasional gitu kan, dan itu akan menjadi kebanggaan bagi dia sendiri dan bagi orang tuanya yang pasti. Dan sebagai komunitas kami pasti ikut berbangga kalau seandainya ada anggota kami menjadi orang yang berprestasi gitu. Ya, jadi nggak cuma hobi tapi sampai prestasi ya. Betul. Jadi kita punya pengembangan gitu. Bukan sekedar bersepeda bersama, tapi menjadi lebih berkembang untuk menjadi suatu komunitas yang eksis, yang besar, yang punya kader, yang punya kader atlet misalnya, yang bisa membawa orang berprestasi gitu. Itu kayaknya kalau udah ada jebolan-jebolan yang jadi atlet tuh bakal tambah ramai lagi ya. Iya, makanya sekarang kalau ada mungkin ya dari anak-anak muda ya yang mungkin melihat podcast ini, kalau ingin bergabung ya silakan, kita welcome gitu. Jadi RBA Road Bike Aceh ya. Yang penting dia punya sepeda, dia mau ikut join ya, nggak ada batasan, nggak ada syarat maksud saya. Nggak ada harus buat pendaftaran bayarnya segini, nggak ada. Asal mau bergabung aja udah. Dan kalau dia punya potensi akan kita kita dorong dia untuk menjadi berprestasi gitu. Kalau yang cewek-cewek ada nggak Dok? Ada sebenarnya, tapi secara jumlahnya lebih minim ya. Oke, tapi itu harus jadi PR ya. PR untuk saya juga nih, harus lebih aktif lagi olahraganya. Nggak ada masalah kalau cewek juga bisa. Cuman kalau cewek itu kan lebih banyak kendala lagi pasti. Kendala misalnya cara berpakaiannya itu kan harus dipikirkan. Waktu mungkin ya. Jadi kalau memang dominasi komunitas kita memang laki-laki. Gitu. Jadi sejauh ini udah kemana aja Dok jalan-jalan ya? Ya kalau jalan-jalan
apalagi selama pandemi ini ya paling kita di dalam provinsi lah. Dalam provinsi selama tahun 2021 ini yang sudah pernah kita pergi ke Kutacane misalnya. Startnya dari Banda Aceh itu, Dok? Enggak. Pernah dari Takengon ke Gaya Luwes. Ke Takengon ke Gaya Luwes. Ya cukup menantang karena tanjakan tinggi. Ya. Kemudian dari Gaya Luwes lanjut ke Takengon. Ke Kutacane. Kemudian juga ada dari Biren ke Takengon. Itu ada pernah juga lewat jalur biasa, maksudnya Biren Takengon jalur jalan nasional. Pernah juga lewat Gunung Salak. Wah. Lewat Gunung Salak itu lebih menantang memang. Itu sangat berat gitu. Jadi lintas kabupaten kota. Lintas kabupaten. Nah, ya sementara ini ya kita minimal itu dulu. Pernah juga ke misalnya Banda Aceh ke Calang misalnya. Itu juga ada. Jadi itu sebenarnya ya ide bersama gitu. Sepakatnya kita mau kemana nih misalnya. Sepakat ayo pergi gitu. Jadi ya di samping untuk sehat, tapi juga refreshing gitu sambil melihat daerah sambil bersepeda gitu. Oke, tapi dengar-dengar ke depan mau ada event nasional Betul, juga ya. Boleh dong dipromosiin. Jadi ini baju saya ini baju Tour de Gayo ya. Nah, jadi ini jersey Tour de Gayo tahun 2019. Jadi RBA ini pernah mengadakan event Tour de Gayo tahun 2019. Kemudian tahun 2020 kita pending karena COVID ya. Dan insya Allah tahun 2021 kita buat lagi di bulan Oktober tanggal 16 dan 17. Dan itu rutenya dari Biren ke Takengon. Hari pertama kira-kira 100 km dengan total elevasi sekitar 1.200 meter lah. Jadi kan nanjak terus tuh kan. Kemudian hari kedua itu keliling danau. Keliling danau, start dari Takengon, finish ke Takengon lagi. Gitu. Jadi itu event yang cukup cukup menarik ya. Karena kita bersepeda sambil berwisata. Dan di samping itu memang ada perlombaannya juga, ada race. Kita bagi kategori usia juga di situ. Dan usia untuk anak muda itu kelas men elite itu 17 sampai 34 tahun masalah saya. Jadi ya untuk anak muda punya porsi di situ sebenarnya gitu. Jadi kalau dia sudah terbiasa bersepeda itu sangat memungkinkan kalau dia ikut. Tapi ini bukan untuk atlet, untuk hobi ya. Nah, kalau atlet lain lagi itu tour bukan tour misalnya di Padang itu Tour de Singkara itu memang khusus atlet. Tapi kalau ini untuk hobi. Berarti gitu. Santai ya, siapa aja boleh ikut ya? Siapa aja boleh ikut, karena ada touringnya juga. Nah, touring dalam arti tidak ada perlombaan, cuman ikut. Asal mau bersepeda sanggup ya silahkan gitu. Menarik memang Dok, ada event-event kayak gini kan orang yang ya kayak tadi kita bilang butuh reward dulu untuk pancingan nih di awal memulainya gitu ya. Betul. Nah, jadi reward itu memang pada saat orang sudah mampu dia sangat berpotensi mendapatkan reward prestasinya kan. Nah itu butuh latihan memang. Tapi paling tidak kita sudah mau ikut kegiatan seperti itu kan kita dapat sehat, nah, kemudian dapat mungkin teman baru juga, mungkin istilahnya ya sambil berwisata juga gitu, karena kan ini kan daerah wisata yang kita kunjungi, jadi banyak hal yang akan kita dapatkan dan sangat menarik gitu. Oke, menarik sekali memang Dok. Ini kita bersepeda, hobi, bisa dapat reward juga, bisa dapat self healing juga ya bahasa anak muda sekarang ya. Betul. Dan pastinya ini juga jadi pilihan di samping mereka yang memilih healingnya menggunakan narkoba. Nah, kalau terkait dengan narkoba Dok, apa sih harapannya untuk anak muda? Waduh, ya kalau bisa jangan kenal aja jangan gitu. Jangankan banyak tuh.
sebaiknya lebih baik tidak berinteraksi sama sekali. Jadi itu sebenarnya tergantung di mana dia siapa temannya kan. Kalau dia berteman dengan orang yang dekat dengan narkoba, pasti sangat mudah dia untuk terpengaruh. Ya. Jadi ya harus mencari teman-teman yang baik, gitu kan. Berarti membatasi itu memang ya dari dirinya sendiri. Ya mulai dari lingkungannya. Kalau dia sekolah, ya cari sekolah yang baik, jangan sekolah-sekolah yang nakal kan gitu. Yeah. Nah, kalau sudah berteman sama kawan-kawan yang nakal, ya pasti dia akan mudah untuk terpengaruh gitu. Baik Dok, seru sekali pembicaraan kita pada hari ini dan mudah-mudahan kawan-kawan kita yang nonton di rumah juga ikut bersemangat untuk terus berolahraga apapun itu ya. Contohnya bersepeda. Terima kasih Dok dan sahabat BNNP dimanapun Anda berada, seru sekali pembicaraan kita hari ini dan yang pastinya ini merupakan salah satu alternatif kegiatan positif kita lain untuk bisa merefresh pikiran kita, juga mencapai kebugaran badan. Yang terpenting ini adalah opsi untuk bisa terus positif tanpa narkoba. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Nabila Khaira Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.